Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Bagaimanakah hukum membeli sesuatu apabila ditawarkan dengan dua harga? Apabila cash 12 juta, apabila kredit maka harganya bertambah. Kalau kita perhatikan dari pandangan empat madhab, maka semuanya sepakat hukumnya adalah boleh. Hal ini didasarkan banyak sekali dalil. Yang pertama, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah mengizinkan atau menghalalkan segala macam jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan riba itu cara ngambil untungnya berbeda teknis. Maka dari itu apabila memenuhi mekanisme jual beli yang benar, ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barang, ada akad, dan juga ada sukarela, maka hukumnya sah. Adapun kalau riba, maka di situ ada unsur merugikan, ada unsur mendolimi, dan juga ada unsur menyusahkan. Jadi sangat berbeda sekali antara jual beli dan riba. Nah, untuk jual beli dengan dua penawaran seperti itu masih masuk dalam kategori jual beli. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang dengan cara yang enggak benar kecuali melalui jual beli yang kalian lakukan dengan sukarela." Artinya, apabila ada penawaran, kita bebas untuk memilih dan menentukan mana yang paling cocok dengan maslahat dan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, hijrah maksudnya, wa hum yuslifuna bitamri sanataini was salas. Di sana para sahabat biasa sekali melakukan salaf atau salam, yaitu membeli sesuatu dengan cara membayar terlebih dahulu, adapun barangnya nanti dikirimkan tahun ini, tahun depan, dan tahun selanjutnya. Faqala, maka Nabi SAW berkomentar, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum. Barang siapa yang ingin praktek jual beli seperti itu, maka hendaklah jumlah barangnya dipastikan, wa waznin maklum, beratnya dipastikan, dan kapan pembayarannya juga dipastikan. Nah, berangkat dari hal ini, maka membayar tidak kontan, baik itu memberikan barangnya tidak kontan atau membayar uangnya tidak kontan, itu secara syar'i hukumnya adalah boleh. Kalau dalam praktek kehidupan, kita banyak juga melakukan muamalat-muamalat jenis seperti ini. Artinya asalkan semuanya jelas, maka hukumnya boleh. Adapun yang dilarang di dalam syariat itu adalah bai'ul bai'ataini fi bai'ah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il bai'ataini fi bai'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam ini untuk melakukan jual beli apabila di dalamnya terdapat dua jual beli. Maksudnya seperti apa? Yaitu ketika ada dua penawaran tidak dipastikan tapi sudah disetujui, itu nggak boleh. Jadi asalkan sudah disetujui salah satu, harganya jelas, jumlahnya jelas, waktunya jelas, maka itu hukumnya sudah menjadi boleh. Jadi intinya untuk muamalat semacam ini hukumnya boleh. Adapun kalau pandangan dari empat madhab, maka jelas sekali dari ungkapan-ungkapan para ulama empat madhab, hukumnya adalah boleh. Dari madhab Hanafi, di dalam kitab Bada'i'us Shana'i' dari Al-Imam Al-Kasani, Al-Imam Al-Hanafi dan juga para pengikutnya mengatakan as-samanu qad yuzad limakanil ajal. Kadangkala harga boleh ditambah apabila pembayarannya bersifat kredit. Kemudian menurut madhab Maliki, sebagaimana dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan oleh Ibnu Rushd, ja'ala liz-zamani miqdaran minas tsaman. Tambahan waktu berkonsekuensi tambahan harga, karena semua manusia tidak ingin rugi dan ingin mengambil keuntungan.
Kemudian menurut mazhab Syafi'i sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Al-Wajiz, al-khamsatu naqdan tusawi sittata nasi'atan. Jadi 5 dirham yang dibayar secara kontan itu setara dengan 6 dirham dibayar secara kredit. Artinya berangkat dari hal ini boleh saja menambah harga apabila hendak dikreditkan. Yang penting barang itu punyanya sendiri ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya al-ajal ya khudu qiston minas taman dari mazhab Hambali dalam pernyataan dari Ibnu Taimiyah. Jadi beliau menyampaikan al-ajalu ya'khudhu qistan minas taman. Tambahan waktu secara otomatis mengharuskan ada tambahan harga. Karena orang yang jualan itu ingin mendapatkan untung. Ibaratnya begini, kalau seandainya dia itu menjual sesuatu laku hari ini, maka untung sedikit, besok jualan lagi nambah gitu. Besok jualan lagi nambah. Adapun kalau seandainya dikreditkan, otomatis barang hanya itu, sedangkan keuntungan tidak langsung ngumpul sekali waktu, maka harus dipecah dan dimanage agar ya keuntungan laku setiap hari habis hingga setahun harus disesuaikan dengan ketika dikreditkan barang satu setahun gitu. Jadi ini tidak masalah menurut syariat. Nah, jadi yang dilarang itu adalah apabila ditawari dua hal tidak dipilih lalu diiyakan. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena Islam ini sangat-sangat berhati-hati sekali untuk persoalan kontrak atau akad. Jangan sampai terjadi perselisihan, jangan sampai ada unsur penipuan, ketidakjelasan dan lain-lain. Dan apabila suatu akad itu dari awalnya sudah nggak benar, nanti melacak salahnya susah, untuk melacak letak problemnya susah, dan menyelesaikannya jadi susah seperti itu. Adapun kalau sejak awal akad itu mudah, maka itu hukumnya tentu sangat-sangat diapresiasi oleh syariat Islam. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit, lalu apa bedanya dengan orang yang jualan di dealer-dealer yang juga mereka memberikan dua harga, cash dan kredit. Barakallahu fikum. Sebenarnya kalau seandainya itu yang punya hajat itu adalah yang jualan motor, sebenarnya nggak masalah di tempat dealer yang jualan motor pun hukumnya boleh. Tapi yang jadi masalah sekarang itu ada banyak sekali lembaga-lembaga finansial di mana mereka itu menjelajah dan juga mencari mangsa dengan cara semua orang yang tidak mampu beli maka akan dipinjemin uang, dan kemudian besok uang itu akan disuruh untuk dibayar secara kredit, dan itu yang tidak diperbolehkan. Jadi misalkan harga cash itu 12 juta, kita nggak bisa bayar, akhirnya kita memilih kredit. Ternyata kredit kita bukan kepada yang punya motor, ternyata ada lembaga keuangan yang minjemin duit kita 12 juta, lalu kemudian kita nyicil ke dia duit 12 juta itu kita bayar secara kredit jadi banyak. Lah kalau yang seperti ini namanya riba, jelas ya. Jadi kalau dalam muamalat syariat, muamalat syar'i, untuk riba ini nanti berlaku yang pertama apabila bendanya sama tapi ternyata jumlahnya berbeda. Seperti tadi dipinjemin 12 juta ternyata mengembalikannya bisa sampai 18 sampai 20 juta. Atau yang kedua, sama persis tapi tidak kontan, apabila terjadi jual beli ya, bukan hutang piutang, tukar menukar sesuatu yang sama tapi ternyata tidak kontan, hukumnya nggak boleh. Yang ketiga, dua benda ribawi atau dua harta ribawi yang ditukar tapi tidak kontan, maka itu juga jatuhnya riba. Yang ketiga, yang keempat, pinjam meminjam sesuatu mengembalikannya jumlahnya berbeda, itu jelas riba. Nah, adapun kalau itu mungkin dari teman sendiri yang memang menawarkan dua harga dan lain-lain, maka itu hukumnya adalah boleh. Terus bagaimana kalau seandainya ada teman yang praktek, mungkin saya tambahkan sedikit lagi, yang bernama al-murabahah, yaitu ada teman siap membelikan suatu barang lalu kemudian dia mengambil untung dari situ. Misalkan saya butuh HP, saya nggak punya uang, ada teman punya uang, saya bilang ke dia, dia membelikan HP, lalu kemudian setelah itu kita mengkredit dari dia. Ini menurut pendapat para ulama ada beberapa sebutan untuk jual beli seperti ini. Yang pertama namanya al-mu'aqadah, seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Al-mu'aqadah artinya jual beli dari sebuah kesepakatan.
kamu belikan barang ini, saya akan kredit ini dari kamu begitu, karena di situ ada unsur al-muaqqadah atau janji dari dua belah pihak, maka hukumnya boleh. Yang kedua, ada juga yang menyebut jual beli seperti ini namanya murabahah, yaitu ketika seorang pembeli dan penjual sudah tahu harga asli tapi minta untung. Minta untung itu dalam bahasa Arab disebut dengan nama al-murabahah. Dalam muamalat syariah itu hukumnya semuanya adalah boleh dan tidak menjadi masalah. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan jelaskan muamalat syariah dari mulai konsep sampai ke praktek, sampai ke paparan, dan juga nanti sampai ke human error, common error dalam pembahasan muamalat, supaya nanti bisa lebih dipegang dan dijadikan prinsip saat melakukan jual beli. Barakallahu fikum. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين